welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Guys, Sekjen PSSI Yunus Nusi beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pekan depan akan diumumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sementara itu, di ruang publik ramai dibicarakan tentang nama Timur Kapatse yang menjadi kandidat kuat dari pelatih baru Timnas Indonesia. Lalu ada informasi yang menyatakan bahwa Timur Kapatse dalam waktu dekat akan mengunjungi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sinkronisasi informasi baik dari Yunus Nusi dan informasi dari media-media sosial yang mengatakan Timur Kapatse akan datang, bahwa menunjukkan hampir pasti bahwa Timur Kapatse akan terpilih sebagai pelatih Timnas Indonesia, kira-kira 99%. Nah, jika benar Timur Kapatse terpilih sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, tentu ada beberapa dampak yang bisa terjadi dalam tubuh Timnas Indonesia, baik yang positif maupun sebuah risiko. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk sama-sama menyoroti tentang dampak positif dan negatif jika Timur Kapatse terpilih menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go! Teman-teman sekalian, Timur Kapatse tentu bukan nama asing di telinga kita. Ya, kita tahu Timur Kapatse ini adalah seorang pelatih dan juga mantan pemain sepak bola untuk Timnas Uzbekistan. Ya. Selain sebagai pemain, ia pernah menangani Timnas Uzbekistan U23, lalu bisa meloloskan timnya ke Olimpiade, dan sebelumnya sempat mengalahkan Timnas U23 Indonesia di Qatar. Dan sebagai pelatih Timnas Uzbekistan, Kapatse juga meraih sebuah prestasi terbaik, yaitu meloloskan Timnas Uzbek ke Piala Dunia 2026. Namun uniknya, Federasi Uzbek justru menggantikan Kapatse dengan Fabio Cannavaro. Nah, walaupun demikian, jabatan terakhir dari Kapatse ini justru dia menjadi asisten dari Fabio Cannavaro. Dengan track record seperti ini, tentu Kapatse kapabilitasnya tidak bisa diragukan, karena memang dia punya pengalaman untuk memahami struktur tim yang besar, lalu juga punya pengalaman di kompetisi tingkat atas, khususnya di Asia. Dengan track record ini, tentu akan sungguh membantu Timnas Indonesia jika ia terpilih jadi pelatih. Teman-teman sekalian, walaupun media, baik media sosial maupun mainstream, memberitakan bahwa rumor Timur Kapatse menjadi kandidat terkuat untuk melatih Timnas Indonesia, tentu nanti akan dipastikan oleh PSSI dalam pengumuman di pekan depan. Nah, sekarang kita bertanya, kira-kira berapa besar peluang Timur Kapatse untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia? Nah, untuk melihat peluang prosentase dari Timur Kapatse menjadi pelatih Timnas Indonesia, mari kita simak dulu informasi berikut sebagai rujukannya. Seleksi yang dilakukan oleh tim, dan sesegera mungkin insya Allah secepatnya akan dilakukan. Kapan nih Pak? Mudah-mudahan paling lambat minggu depan sudah bisa. Teman-teman sekalian, ini pernyataan dari Yunus Nusi, Sekjen PSSI, yang mengatakan bahwa seleksi pelatih sudah terjadi, dan ketika menjawab pertanyaan pertama, dia mengatakan minggu depan sudah ada pengumuman pelatih. Lalu siapa sebenarnya yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia? Mari kita lihat lagi video berikut ini. Akhirnya memberi bocoran penting. Pengumuman pelatih kepala Timnas Indonesia tinggal menunggu setidaknya minggu depan. Dan saat kabar itu berhembus, muncul sebuah hal yang membuat suasana jadi semakin penuh tanda tanya. PSSI, entah ini kebetulan atau memang sudah diskenariokan. Timur Kapatse justru dijadwalkan datang ke Indonesia di waktu yang hampir bersamaan. Lebih uniknya lagi, kedatangannya bukan sekedar mampir atau melakukan kunjungan singkat. Kapatse disebut akan membawa rencana yang begitu totalitas, seolah ingin langsung menyatu dengan lingkungan sepak bola Indonesia sejak langkah pertama yang ia pijakan. Ya, semuanya seperti sedang bergerak menuju satu momen besar, apalagi setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya lewat Instagram saat mengirim sebuah halus kepada dunia bahwa ada babak baru dalam karirnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Gazeta Uzbekistan, Kapatse sendiri sebenarnya sudah cukup memberi petunjuk. Ia mengaku ada ketertarikan dari Indonesia, dan ia menyebut diskusi sedang berjalan. Hal yang bikin publik makin heboh adalah informasi dari pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang menyebut Kapatse akan mendarat di Jakarta pekan ini.
Dan disinilah teka-teki makin terasa seperti babak film thriller. Karena kedatangannya disebut-sebut sebagai Aneh liburan, juga. namun di saat yang sama, ia mengakui beberapa pihak di Indonesia sudah menjalin komunikasi dengannya. Bahkan sebelum kabar ini meledak di media. Effendi menjelaskan dengan detail lewat Instagram bahwa kedatangan Kapase adalah untuk berlibur, menikmati waktu santai, dan mengunjungi beberapa tempat di Libur, ya. Jakarta. Namun di balik kata liburan, publik merasa ada aroma lain yang menempel. Ya. Seperti ada misi pribadi yang disimpan Kebaca. rapat-rapat. Apalagi Kapase disebut ingin sholat di Masjid Istiqlal dan makan siang santai bersama teman dekatnya. Nah, ini yang menjadi agak aneh, teman-teman. Kedatangan Kapase ini agak dramatis dan ada narasi. Ya. Ini menjadi sesuatu yang unik bagi PSSI. Nah, sebenarnya PSSI ya sampaikan saja bahwa nanti Timur Kapase akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, dengan fakta-fakta ini boleh kita simpulkan 99% Timur Kapase akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Hanya yang menjadi unik dan agak membingungkan itu adalah datangnya Timur Kapase diwarnai dengan drama dan narasi. Guys, terlepas dari drama dan narasi kedatangan Timur Kapase dan sesuai dengan pengumuman PSSI tentang pelatih baru timnas Indonesia, bahwa jika Timur Kapase jadi pelatih timnas Indonesia tentu akan mengalami atau menghadapi berbagai dampak, baik yang positif maupun yang negatif. Yang pertama, dampak positif, misalnya soal profesionalisme dan pengalaman internasional. Ya. Kapase kita tahu telah tampil di level internasional, baik sebagai pemain, di mana dia bermain bersama Uzbek dengan caps 119 caps, ya, lalu dan juga sebagai pelatih sebagaimana digambarkan tadi, sehingga kehadiran Kapase di timnas Garuda ini bisa membawa pendekatan yang lebih profesional dan disiplin dalam tim Garuda. Hal lain yang menjadi positif bahwa ada rekam jejak seorang Kapase ini sukses, ya, di mana dia berhasil membawa timnas Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, kemudian juga pernah loloskan timnas U23 Uzbek ke Olimpiade. Ini tentu menunjukkan bahwa Kapase mampu menghadapi tekanan besar dan juga bisa merancang strategi yang jitu untuk jangka panjang bagi timnas Indonesia. Selain itu, yang ketiga, bahwa peningkatan pengembangan taktikal yang dimiliki oleh Timur Kapase sebagai pelatih yang berusia 44 tahun lah, relatif muda ini tentu punya pengetahuan yang lebih modern dan bisa memperkenalkan gaya taktik yang lebih struktural dan modern serta disiplin. Sesuatu yang mungkin diperlukan memang diperlukan oleh timnas Indonesia untuk naik kelas di level Asia. Selain itu, Kapase ini tentu kita tahu punya mental pemenang, ya. Keberhasilan besarnya seperti dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang meloloskan tim Uzbekistan ke Piala Dunia ini menunjukkan bahwa Kapase ini punya kemampuan mentalitas kompetitif dan bisa juga dia menularkannya kepada para pemain timnas Indonesia untuk bangkit dari kekalahan, bangkit dari keterpurukan setelah gagal lolos Piala 2026. Nah, selain itu, Kapase punya pengalaman dalam mendidik atau memproteksi pemain-pemain muda. Hal ini akan membantu timnas Indonesia yang punya banyak pemain muda sehingga bisa efektif mengembangkan pemain muda Indonesia menjadi bintang masa depan, ya, untuk menanamkan fondasi sebagaimana yang pernah dibuat atau dipertunjukkan oleh Sintayong. Tetapi selain hal-hal positif, ada risiko, ada dampak negatif Kapase menjadi pelatih timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama, soal adaptasi budaya dan bahasa. Kita tahu bahwa Kapase dari Uzbek ini tentu memiliki perbedaan budaya dan juga tentunya juga bahasa. Budaya sepak bola Uzbek tentu berbeda dengan budaya sepak bola Indonesia. Nah, karena itu Kapase tentu di awal-awal harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasi awal yang ini justru bisa menghambat atau juga bisa tidak terlalu efektif dalam keberhasilan membina tim ini di jangka pendek. Hal lain sebagai risiko dari kehadiran Kapase nanti di timnas Garuda, yaitu dia tentu kurang familiar dengan Liga Indonesia, di mana dia belum terlalu banyak pengetahuan atau cukup tentang gaya bermain dari serta karakter dari para pemain Indonesia, baik yang lokal maupun diaspora yang selama ini terbentuk dengan gaya bermain ala Sintayong. Ya. Dimana kalau kita melihat secara baik, Kapase ini punya tipe permainan atau filosofi permainan menyerang. Dia lebih suka menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan timnas Indonesia tidak bisa dapat disangkal bahwa kekuatan utamanya ketika mereka bermain dengan 3-4-3. Tentu ini akan menjadi sebuah kesulitan bagi Kapase untuk mengubahnya atau bahkan mencari taktik atau formasi yang tepat untuk timnas Indonesia. Selain itu, kita tahu bahwa tekanan yang tinggi dan ekspektasi publik Indonesia, baik dari media maupun fans Garuda yang ingin agar ada keberhasilan dari timnas Indonesia, baik di level regional seperti AFF ataupun juga ada event baru seperti FIFA Asian Cup, juga kualifikasi Piala Asia yang akan kita hadapi.
pada 2027. Jika Kapatse tidak bisa meraih prestasi di situ, tentu akan mendapat banyak tekanan dari media dan publik Indonesia dengan para peminat bola yang sangat-sangat besar. Lalu juga soal komunikasi. Ya, Kapatse mesti melihat atau menilai bagaimana cara untuk meningkatkan atau membangun komunikasi yang efektif dan baik dengan para pemain Indonesia sehingga membentuk chemistry antara pemain dan pelatih. Nah, itulah hal negatif dan positif yang bisa kita soroti jika Kapatse menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ya, peluang Timur Kapatse boleh dikatakan tadi saya 99% akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Di pekan depan kita akan mengetahui secara pasti karena ada pengumuman dari PSSI. Nah, jika benar Kapatse ini menjadi pelatih timnas Indonesia, memang tentu punya dampak positif dan negatif. Nah, tapi positifnya ada mental kompetitif dari seorang Kapatse yang bisa tertular kepada pemain Indonesia, lalu ada strategi jangka panjang dan pengembangan talenta muda. Nah, ini bisa meningkatkan prestasi timnas Indonesia dalam rangka jangka menengah dan jangka panjang. Nah, tapi harus diingat bahwa adaptasi budaya, tekanan publik, dan kemungkinan kegagalan di awal dan soal penyesuaian yang lambat akan menjadi batu sandungan bagi Kapatse. Nah, siapapun pelatih yang nanti akan diumumkan oleh PSSI, kita sebagai fans tentu akan selalu mendukung dengan harapan agar bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik ke depan, terutama di event-event besar, FIFA Asian Cup, kemudian Piala Asia 2027, dan juga kualifikasi Piala Dunia 2030. Demikian, saudara, pendapat saya tentang Timur Kapatse yang berkemungkinan besar untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.